Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Silakan dibuka kitab Nasrul Ibadah. Bacaannya waridha bi takdirillahi. Halaman 18. Coba lihat. Ini dulu. Empat baris dari atas. Halaman 18. Halaman 18, 4 baris dari atas bacaannya waridha bi takdirillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu. Waridha bi takdirillahi wa huwa sururul qalbi bima qaddarahu Allah alaihi minal murri wal hulwi wa bima qadahu wal maqalatu as-sadisatu wal arba'una an Sufyan bin Uyainata radhiyallahu ta'ala anhu qala man ahabba Allah ahabba man ahabbahu Allah ta'ala minal ulama'i was-salihin wa man ahabba man ahabbahu Allah ta'ala ahabba ma ahabba billahi ta'ala minal a'mali salihat wa man ahabba ma ahabba billahi ta'ala ahabba alla ya'rifahu an-nas bal yashtaghilu al-a'mala bil khalwati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa adaman rahmatihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Radhiyallahu anhu ajma'in. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam waridha bi takdirillahi ta'ala wa huwa sururul qalbi amma qaddarahu Allah ta'ala alaihi
minal murri wal hulwi wa bima qadahu. Kelanjutan dari mutiara kata yang ke-45 yang bersumber dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kemarin telah kita jelaskan panjang lebar bahwa al-mahabbah asasul ma'rifah. Yang namanya cinta itu merupakan fondasi dasar untuk dapat ma'rifah kepada Allah. Kemudian yang namanya wa'ifah alamatul yakin, bahwa mencegah diri untuk meminta-minta kepada orang itu merupakan tanda bukti orang itu memiliki keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjamin, yang memberikan rezeki pada orang tersebut. Kemudian Rasul yakin at-taqwa. Rasul katakan pangkal keyakinan itu adalah karena ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan perintahnya, menjauhkan segala larangan. Itu sudah kita bahas. Nah, kemudian bagian yang terakhir, apa yang dikatakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waridha bitakdirillahi ta'ala. Dan pangkal keyakinan itu yang pertama karena dia takwa kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah waridha bitakdirillah. Seorang bisa memiliki keyakinan yang tinggi dengan sebab dia takwa. Dan juga seorang bisa memiliki keyakinan yang tangguh, yang kokoh, yang kuat, yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun juga. Dikarenakan selain dia takwa, kuncinya adalah waridha bitakdirillahi ta'ala, yaitu senang, redha, menerima dengan apa yang Allah Ta'ala takdirkan untuk orang tersebut. Jadi yang bikin kita memiliki keyakinan itu karena kita yakin, karena kita takwa, karena kita redha menerima dengan apa yang telah Allah Ta'ala putuskan buat kita. Karena yang namanya sesuatu yang menimpa baik kepada diri kita, sesuatu yang menimpa baik kepada keluarga kita, nah, semuanya itu tidak lepas daripada qada dan takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada qada, ada qadar. Kalau qada itu adalah ketentuan Allah fil azal. Jadi ketentuan Allah fil azal pada zaman yang tidak ada mulanya. Di program Allah Ta'ala pada masa yang tidak ada permulaan. Jadi kita perlu bisa membedain antara qada dan qadar. Jadi kalau qada itu merupakan ketentuan Allah fil azal, program Allah begini pada masa azal, itu namanya qada. Nah, nanti qadar itu realisasi daripada program tadi. Kayak pemerintah punya programnya begini, itu istilahnya qada. Tapi kalau sudah terrealisasi nyata, itu namanya apa? Qadar. Pemerintah pengen bikin rusun dalam programnya nih, pengen bikin rumah sakit, pengen bikin sekolah, pengen bikin rusunawa. Nah sekarang udah ada terrealisasi, ini namanya istilah qadar.
Sekarang tanggal berapa? 30 ya. Sekarang tanggal 30. Bulan berapa ya? Bulan 6. Malu mana nggak hafal gitu kan? Nggak punya gaji habis. Gajinya habis kapan aja sih, nggak tentu. Tanggal 30 bulan 6 malam Jumat, antum ditakdir ini sekarang pada ada di masjid Rusunawa, Baitul Muhajirin. Dalam qada Allah, antum ini bakal ada tanggal 30 bulan Juni ya, malam Jumat ada di masjid Baitul Muhajirin. Dalam qadanya Allah, programnya Allah begitu kepada kita. Tapi ternyata kita tunggu benar tahun 2000 tanggal 30 bulan Juni 2022 malam Jumat kita ada di sini. Nah, itu namanya pas tuh. Itulah takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang nggak Allah Taala tentukan di sini, emang dalam qada Allah Taala nggak bakal ada di sini dia. Maka berarti malam ini emang nggak ada. Karena dalam qada Allah Taala dia nggak ada di sini. Tidak menghendaki orang tersebut tanggal sekian malam ada di sini. Benar keadaannya nggak ada di sini orang itu. Siapa yang ada? Gitu. Jadi ada qada, ada apa? Ada qadar di sini. Dan memang yang namanya qada dan qadar itu nggak pernah nggak sama, pasti sama. Ibarat kata kalau umpamanya kainnya semeter, itu dimeterin semeter juga, pas gitu. Kainnya semeter, pas dimeterin sama, pas semeter juga. Gitu. Nah, yang bikin orang memiliki keyakinan yang mantap, yang kokoh, yang kuat kepada Allah Ta'ala, di samping dia memiliki ketakwaan dan juga waridha bitakdirillah. Dia senang dengan apa yang telah Allah Ta'ala takdirkan buat orang tersebut. Ya. Jadi kalau kita beriman kepada qada dan takdirnya Allah Ta'ala, ya kita menerima apa adanya, lapang hati kita, nggak merasa keberatan ini dan itu, enggak. Ya. Emang udah Allah Ta'ala tentuin seperti itu. Jadi kalau kita beriman, ya, bukan hanya sekedar kita ucapkan ya qada dan qadar itu, tapi kita imani, itu kita bakal rahatul lil qalbi, akan memberikan kenyamanan di dalam hati kita. Nyaman kita, mau dikasih kayak bagaimana, keputusannya juga kayak gimana juga. Kita punya planning sih begini, tapi Allah Ta'ala punya rencana beda. Emang udah begitu takdir Allah. Nah, kita nggak bakal perasaan sedih, galau, susah hati, enggak, terima apa adanya. Kalau kita memang benar-benar beriman dengan qada dan takdirnya Allah Ta'ala. Dan juga bisa salwalin nafsi, bisa menghibur kita punya diri. Ya. Jadi musibah apa aja itu yang menimpa diri orang yang memiliki keimanan yang tinggi terhadap qada dan qadarnya Allah Ta'ala, kalau dia kena musibah bakal khaffat alaihil musibah. Musibah apa aja, sekalipun seberat-beratnya musibah, tapi dia rasakan musibah itu apa? Khaffat, ringan, nggak ada apa-apanya. Makanya kita kalau tertimpa musibah, mestinya kita berpikir dan merenung seperti yang dikatakan, yang direnungkan oleh sahabat Rasulullah SAW. Jadi andai kata kita terkena musibah, melainkan di situ kita dapati ada 3 kenikmatan. Jadi musibah itu dinikmatin aja. Andai kata Allah Ta'ala berikan kita musibah, di situ kita dapati 3 kenikmatan. Kalau kita kan pikirannya picik, sempit kita, musibah jelek nih. Nah, kita kan mikirnya yang jelek aja kalau musibah. Jelek nih, enggak. Tapi di situ ada hikmah. Ya. Apa kata Sayyidina Umar?
kalau kita kena musibah, melainkan di situ Allah Ta'ala berikan kenikmatan. Yang pertama, annaha lam takun fi dini, bahwa musibah yang menimpa diri kita selama ini, alhamdulillah kita syukurin kagak nimpah terhadap agama kita. Sebanyak apapun musibah yang menimpa kita, sesulit apapun musibah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, ujian, cobaan, tapi alhamdulillahnya kita masih bisa bertakarrub kepada Allah. Sekalipun kita kena musibah, ujian, cobaan yang terasa begitu berat, kagak punya duit lah kita, tapi alhamdulillah saya ini nggak goyang ngaji, saya tetap ngaji. Waktu ngaji saya ngaji. Masya Allah. Kagak ngaruh gitu sama agama kita, kagak ngepek gitu. Musibah yang musibah, tetap aja kita sebagai hamba Allah tetap kita jalanin, ini tugas kita sebagai hamba Allah. Sepusing apa kita nggak punya duit kita, katakanlah kehidupan kita, ekonomi kita terpuruk umpamanya, tapi giliran kita sholat mah ya sholat aja kita, kagak ngaruh, kagak ngepek. Tuh. Bahkan yang terbesar musibah yang menimpa kita punya agama itu. Kita nggak bisa ngaji, kita nggak bisa sholat, kita nggak bisa baca Quran, itu musibah. Musibah dalam apa? Dalam agama. Musibah dunia lebih ringan dibandingkan dengan musibah yang menimpa kita punya agama. Jadi antum ingat-ingat tuh, musibah ini, musibah itu yang menimpa keluarga kita ringan. Yang penting kagak apa, tidak tertimpa kita punya agama kita, nggak kena musibah agama kita. Ada orang banjir. Yang terpenting nih, alhamdulillah masih bisa sholat. Tapi kebanyakan orang kena banjir udah sholat. Kagak puasa. Ya kan? Kagak puasa dia. Itu musibah di atas musibah lagi gitu. Dari musibah terendah sampai musibah yang tertinggi, kalau begitu menimpa dia. Karena di samping musibah dunia yang menimpa dia, dia dapetin juga musibah akhirat. Kenapa dia punya agama? Sholat sampai ditinggal, puasa sampai nggak dijalanin. Itu musibah apa? Musibah yang berat. Intinya begitu. Duit kita hilang 1 juta, marah nggak? Ngenyok-nyok gitu. Istilah kata ngenyok-nyok gitu. Ngenyok-nyok lu nangis lu gitu. Dibandingin kita nggak sholat subuh tadi umpamanya, coba pusingan mana gitu. Apa pusing karena duit kita hilang, apa pusing kita nggak sholat subuh tadi. Mestinya alhamdulillah biarin dah duit gue hilang, yang penting sholat subuh tadi gue jalani. Tapi bisa nggak kita gitu? Ini lagi. Kayak dikit lagi ya. Tahu dikit apaan? Nampak. Dikit lagi kapan? Itu mestinya begitu. Kalau orang dulu kalau dia ninggalin bukan ninggalin sholat, ninggalin jamaah, dia nangis. Orang dulu tuh, orang-orang soleh dulu kalau dia nggak sholat berjamaah nangis tuh. Kalau kita pulang awat, ngobrol kagak ngepet, biasa. Kalau orang dulu nangis, musibah. Sampai dikata wafatnya ibunya, wafatnya bapaknya itu merupakan musibah yang ringan bagi dia. Pernah ditanya orang, nangis seorang laki-laki, ditanya, "Limada tabki? Kenapa kau menangis?" "Hal asabatka musibatun?" Apakah engkau tertimpa musibah? Apakah wafat ibumu? Dikata, "La." Ya. "Hal mata abuka?" Apakah wafat ayahmu? "La." Kesedihan saya bukan karena wafat ibu saya, kesedihan saya bukan karena wafat bapak saya, tapi yang saya tangisin karena tadi saya subuh kagak sholat berjamaah. Karena nggak sholat jamaahnya, apalagi kagak sholatnya.
nggak sholat jamaahnya ditangisin. Ada gak nih penghuni Rusunawa kagak sholat subuh kesiangan dia nangis gitu? Mungkin kita kalau belajar tasawuf ya kecentil kita. Bukan berarti kita al-fakir nyentil-nyentil antum, enggak. Emang terasa buat pribadi kita aja udah, kita nggak usah mikirin orang. Ibarat kata kita nggak usah mikirin borok orang lain, mikirin borok kekurangan diri kita. Orang baik itu dikatakan orang yang sibuk mikirin kejelekan, aib, kekurangan dirinya, mikirin sakit dirinya. Ya orang lagi sakit, boro-boro mikirin sakit orang lain, lagu juga lagi sakit. Itu. Jadi pertama, kalau kita kena musibah, alhamdulillah, ini musibah yang terpenting tidak menimpa agama saya. Kadang ada orang yang tertimpa musibah, sholat kagak, ngaji kagak. Kenapa? Lagi pusing. Ntar aja sholatnya dah, di kodo aja, ada bab kodo buat mancing gitu. Sekalian aja ntar di kodo, ngomongnya doang kodo, lewat juga. Ada Sayyidina Umar begitu salah satu. Ya. Dan juga kita harus ketahui bahwa musibah yang menimpa kita, di situ ada ganjaran yang begitu besar yang Allah Ta'ala berikan untuk kita. Makanya kalau orang zuhud. Ini bukan zuhudan, zuhud asli gitu. Makanya definisi zuhud itu banyak. Orang kalau sudah zuhud, itu dia kalau dikasih musibah itu malah dikata ya Allah musibah terus jangan sampai hilang, karena dia tahu tuh kalau musibah itu berhenti berarti pahala berhenti gitu. Kalau kita dikasih sakit 3 hari uring-uringan, seminggu nyap kita, kayaknya gue udah nyantet nih bangsa siapa gitu kita marah-marah. Ya kan, kemana-mana kita marah-marah, nyoknya kita kemana-mana. Tapi kalau orang yang tahu, Masya Allah, dia dapetin musibah begitu besar pahalanya, ya Rob, di musibah biarin terus berjalan karena saya ikhlas, karena saya redha, dengan sebab redhanya saya, ikhlasnya saya, berarti saya dapetin pahala. Bisa kita begitu? Semuanya kudu pakai riyadhah, latihan. Apa itu ar-ridha bi takdirillah? Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, wa huwa sururul qalbi bima qaddarahu Allah Ta'ala alaihi minal murri wal hulwi wa bima qadahu. Artinya ar-ridha bi takdirillah artinya adalah wa huwa sururul qalbi. Artinya apa? Hatinya nerima aja, seneng aja yang ada hatinya tuh. Dibikin seneng, dibikin santai sama dia. Nggak pernah ngeluh jadinya tuh. Bawaannya udah seneng aja hati. Ya Allah, mau kau dibuat kita dibikin apa ya Allah gitu. Mau dibikin kaya, mau dibikin susah, mau dibikin melarat, umpamanya udah seneng aja deh. Ya, karena siapa? Allah. Pasti di situ kita ada hikmah yang kita nggak tahu. Ada hikmah yang nggak tahu. Ya. Bima qaddarahu Allah, dengan apa yang telah Allah Ta'ala takdirkan, dengan apa yang telah Allah Ta'ala tentukan. Minal murri, dari yang pahit-pahit, pokoknya yang nggak ngenakin hati kita, yang sekiranya bikin pusing hati kita. Kalau memang itu sudah menjadi ketentuan Allah, qada dan takdir Allah, kita terima apa adanya. Kepahitan, wal hulwi, dan juga kemanisan. Apa aja yang bikin kita senang, yang bikin kita gembira, bahagia, ya. Wa bima qadahu, dan dengan apa yang telah Allah Ta'ala tentukan buat kita. Karena al-khair wa syarr kulluh minallah. Yang baik, yang buruk itu semuanya datangnya dari siapa? Datangnya dari Allah.
Makanya kalau kita baca khutbah nikah ada itu. La yajtami'u ithnani wa la yaftariqani illa bi qada'in wa qadar. Nah, yang antum yang suka dengar orang baca khutbah nikah, atau mungkin ada di antum nih, salah seorang antum ada yang suka baca khutbah nikah. Itu dalam khutbah nikah di situ tertulis la yajtami'u ithnani wa la yaftariqani illa bi qada'in wa qadar. Apa artinya? La yajtami'u ithnani, tidaklah berkumpul, berjumpa, bersatu keduanya. Kita bisa kenal sama dia yang tadi kita nggak tahu dari mana, kita di mana. Jadi kan kadang-kadang kenal kita satu sama lain itu, kita nggak kenal sama dia, dia juga nggak kenal sama kita. Tapi la yajtami'u ithnani, tidaklah berkumpul, berjumpa, bertemu dua orang baik laki ataupun perempuan, wala yaftariqani, tidaklah dia berpisah. Udah kawin ijab kabul berapa lama ternyata dicerai. Ya kan? Itu pertemuan dia karena takdir dan qadanya Allah. Perpisahan dia juga sama seperti itu. Karena apa? Nah, karena qada dan takdir siapa? Takdir Allah. Jadi kalau Allah Ta'ala udah tentukan kita, nggak bisa diganggu bukan. Ya. Walaupun lari ke dukun kita, wah tolongan nih coba ya supaya resep kakak ulah ya. Benar gak? Coba gawe antah gitu kan. Jangan diwirid gitu baik. Misalkan gitu kan. Kita pengen biar resep tuh perempuan sama kita. Kalau Allah Ta'ala nggak kasih, tetap aja nggak bakal suka sama kita. Benar gak? Umpamanya kita kurang apa ya? Dunia kita ada, banda kita ada, benar gak? Kerjaan kita mapan gitu. Nah, tapi kalau emang Allah Ta'ala gak tentuin kita bersatu sama dia, kagak bakal bisa. Tapi ternyata kita lihat perempuannya Masya Allah, lakinya biasa aja padahal. Bener gak? Lakinya apa? Kita yang lihat suka kesel gak? Kesel tapi gue dapetin sih. Bener gitu? Ya kan? Kenapa dia yang dapetin sih? Padahal mah biasa aja tuh cowoknya, gak ada apa-apanya sama gue. Kan begitu? Tapi kenapa bisa? Ya bisa. Maunya siapa? Maunya Allah. Maunya itu sih emang beda. Tapi maunya Allah beda. Nah kan begitu kita. Kondangan nih, lakinya biasa aja, perempuan. Tinggal kita ngelus-ngelus dada aja kan. Nah, karena apa? Karena maunya siapa? Maunya Allah. Karena maunya Allah begitu. Kadang kita yang udah tunangan, udah menentuin tanggal, hari. Kalau Allah Ta'ala nggak tentuin, nggak bakal jadi nggak? Susah. Jadi kita kudu ingat ke situ, takdir Allah Ta'ala di situ. Jadi kalau kita ingat dengan takdir Allah, di situ ada hikmahnya, kita bakal senang di situ. Senang aja yang ada, terima yang ada. Jadi jangan berkeluh kesah. Memang sifat bawaan manusia sudah Allah Ta'ala katakan, Allah Ta'ala gambarkan dalam Al-Quranul Karim, innal insana khuliqa halu'a. Ya, sungguhnya inna taukid. Sesungguhnya Allah Ta'ala gak bilang al-insanu khuliqa halu'a, tapi Allah Ta'ala perkuat. Allah Ta'ala pertegas biar percaya, nih buktinya manusia, innal insana, sesungguhnya manusia. Taukid, menguatkan. Khuliqa halu'a, tercipta, diciptakan dalam keadaan banyak keluh kesahnya. Ada aja keluh kesahnya, beginilah, begitulah. Ya kan? Banyak keluh kesahnya manusia. Tapi idza massahu syarr jazua. Kalau dia tertimpa musibah, kejelekan, keburukan, jazua. Ya. Banyak mengeluh, banyak gelisahnya. Ya. Jadi kalau orang nggak punya keimanan yang tinggi begitu, jazua, ada gelisah.
Itu sifat manusia. Wa idza massahul khair manu'a. Tapi kalau giliran dapetin kebaikan, dia pelit, diem baik. Ngomong katanya pengen nyumbang 10 sak gitu. Kalau nyumpetin. Ya kan, kagak ada sekarang umpamanya gitu kan. Wah, saya kalau punya duit saya pengen nyumbang tuh ke masjid. Saya pengen beli hambal yang tebal yang bagus tuh hambal. Tapi giliran udah dapat duit, idza massahul khair manu'a, bor-bor nongol orangnya. Enggak kelihatan orang. Itu sifat manusia. Wal maqalatu sadisatu wal arba'un, maqalah yang ke-46. Jadi ini satu maqalah aja kalau antum bener-bener amalin, insya Allah jadi wali. Insya Allah jadi orang bener dah. Jadi orang soleh. Kalau emang benar-benar kita amalin. Ya. Ada seorang kiai itu kalau dia khutbah itu mulu. Besokan jadwal itu lagi. Besokan, Ustaz itu mulu kan saya ngerekam Ustaz. Perasaan itu mulu ada temanya. Isinya juga itu mulu kok, kagak ada perubahan Pak Kiai gitu. Apa yang jawab Pak Kiai? Saya akan merubah tema dan isi khutbah ini kalau ini udah engkau amalkan. Karena mungkin dilihat sama kiai ini semua orang belum banyak ngamalin, akhirnya itu aja udah khutbahnya. Karena belum banyak yang ngamalin. An Sufyan bin Uyainah, dari seorang yang bernama Sufyan ibn Uyainah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah taala meridai beliau. Man ahabba Allah ahabba man ahabbahu Allah taala. Man ahabba Allah, siapa orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada Allah, senang cinta, menaruh rasa mahabbah kepada Allah. Kata Sufyan ibn Uyainah, ahabba man ahabbahu Allah taala. Niscaya pasti dia bakal mencintai orang yang sekiranya orang itu Allah taala senangi. Dia bakal cinta kepada orang yang mana orang itu memang orang yang diresepin sama Allah. Kalau kita benar-benar cinta kepada Allah, pasti kita bakal resep kepada orang yang disayang sama Allah. Jadi bukan sekedar kita cinta kepada Allah, kita juga bakal cinta siapa saja yang Allah Ta'ala cintai, kita bakal senang sama dia. Paham gak maksudnya? Kita senang sama ulama. Minal ulama, dikatakan Syekh Nawawi, minal ulama wassalihin. Ya tentunya orang-orang yang disenangi sama Allah itu ulama, para ulama. Wassalihin, orang-orang soleh. Allah cinta kepada para ulama, Allah Ta'ala cinta kepada orang soleh. Maka begitu juga kita nih yang mengaku cinta kepada Allah, pasti kita bakal cinta juga tuh sama ulama. Pasti kita bakal cinta juga tuh sama orang soleh. Kalau kita ngaku cinta kepada Allah, tapi kita nggak seneng, nggak cinta sama ulama, nggak seneng sama orang soleh, berarti cintanya kita istilahnya bullshit, bohong. Apa bullshit artinya? Ada sih ngomong doang. Apa artinya? Ada seperti tersandung dah. Apa? Golokok kata gitu kan? Kalau kata orang sudah bilang golokok dia malah gitu. Itu begitu. Jadi kita bakal cinta sama orang alim. Perjuangan orang alim pasti bakal dibantu sama dia. Gitu. Apa yang menjadi kebutuhan orang alim, apa yang menjadi kebutuhan orang soleh, pasti bakal dibantu sama dia. Karena dia lihatnya siapa? Karena dia cinta Allah. Nah sedangkan Allah cinta sama ulama, sedangkan Allah cinta kepada siapa? Orang-orang soleh. Kita gak usah ngebantu dulu deh, mandang orang soleh ini ibadah.
apalagi bantu. Makanya ada beberapa pandangan yang menjadi nilai pahala ibadah buat kita. An-nazar fi wajhi walid ibadah. An-nazar fi wajhil walid ibadah. Mandang wajah orang tua ibadah. Antum kalau pandang wajah orang tua dengan pandangan kasih sayang itu ibadah. Bahkan kalau kita pandang beliau itu mendapatkan pahala seperti pahala ibadah haji dan umroh yang mabrur. Tapi bukan berarti kita, Ustaz kalau gitu kita mandang aja nggak usah pergi haji juga. Apa aja ya, kalau kita berkewajiban, umpamanya punya duit finansial ada ya pergi haji. Kagak cukup sekedar mandang doang, beda lagi kewajibannya. Gitu. Apalagi yang dipandang dapetin pahala ibadah itu an-nazar ilal Ka'bah, mandang ke Ka'bah itu ibadah. Antum di sana kalau di Mekah itu andangin di Ka'bah, jenengin di Ka'bah. Itu mandang Ka'bah merupakan ibadah. An-nazar fil mushaf ibadah. Mandang melihat kepada Al-Qur'an ibadah. Mandang doang. Yatin aja. Enggak dibaca, jangan juga. Mau kelewatan malah namanya. Kan kata pusat mandang aja, dan mandang ditutup lagi, gitu kan. Lewat namanya antum itu. Ibadah sih ibadah, kan kita pengen banyak juga pahalanya. Baca. Apalagi an-nazar bi wajhil alim, memandang wajah orang alim ibadah. Makanya orang alim itu ada yang kalau kita lihat itu bisa bikin ingat akhirat buat kita. Yang tadinya kita pusing-pusing, galau-galau, kita pusing, kita galau, sumpah. Ketika kita lihat wajah orang alim tersebut mengingatkan kita akan akhirat, sehingga kesumpokan, kepenatan kita, kepusingan kita bisa hilang. Karena kalau kita pandang wajah orang alim, di situ ada berkah. Karena tadi apa? Ibadah. Makanya zaman dulu ada seorang lewat ke satu perkampungan. Di perkampungan itu orang-orang yang ada di kampung itu semuanya serentak pengen sholat istisqa. Artinya apa? Pengen sholat minta hujan karena sudah bertahun-tahun di kampung itu nggak pernah turun hujan. Kering tuh kampung, gersang tuh kampung. Akhirnya mereka semuanya penduduk setempat pengen ngadain sholat istisqa, ngadain, tapi tetap juga nggak dikasih tuh hujan Allah Ta'ala, kagak turun tuh hujan. Udah lama berulang, diulang lagi sholat istisqa. Mereka memohon meminta lagi kepada Allah, ya Rabb, biar turun hujan nih, udah lama nih kampung kita kering, kampung kita gersang. Tapi sebelum dilaksanakan sholat istisqa, ada seorang yang lewat ke kampung itu. Ditanya, mohon maaf saya bertanya, ini saya tamu, saya sedang melancong di sini. Ya, saya sedang berkelana ke kampung ini, ternyata ini rame-rame, ada apaan? Oh, ini kampung kami ini sudah bertahun-tahun tidak turun hujan. Sudah berapa kali kami minta kepada Allah sholat istisqa, tapi sampai saat ini, sampai detik ini belum juga hujan turun. Oh begitu, iya, makanya kami ini ingin mengulang sholat istisqa lagi. Tapi kata orang tersebut, mohon maaf sebelumnya, boleh nggak saya minta izin kepada antum semua yang hadir di tempat ini, penduduk kampung ini, bagaimana kalau saya yang minta kepada Allah? Tapi orang kampung tersebut nggak percaya. Masa iya? Kita ini sudah satu kampung ini yang minta sama Allah nggak dikabul, apalagi ente yang sendiri, gitu. Ya kan? Cara logika ini sih. Kita rame-rame dalam jumlah yang banyak nggak dikabul sama Allah. Bagaimana engkau cuma satu orang kau minta kepada Allah? Kayaknya mustahil. Gitu kata orang, kata penduduk tempat itu.
Ya udah, kan boleh kita coba. Akhirnya dicoba. Dia bertawasul. Dia minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah, dengan keberkahan, dengan apa yang terdapat di dalam mataku, tolong ya Allah, saat ini, detik ini, Engkau turunkan hujan. Dengan keberkahan yang terdapat di dalam pandangan mataku, ya Allah, Engkau turunkan hujan pada saat ini, ya Allah. Kagak lama turun hujan. Kagak lama apa? Turun hujan. Wah, oh mulia. Ada bingung semuanya tuh. Kenapa doa kita nggak dikabul? Tapi kenapa giliran dia sendiri aja dia dikabul sama Allah? Bingung nih penduduk setempat. Akhirnya bertanya, kenapa bisa demikian? Akhirnya dikasih jawaban sama orang tersebut. Maaf, sebelumnya mata saya ini pernah melihat seorang ulama. Mata saya ini pernah melihat apa? Mata saya ini pernah melihat seorang ulama. Ketika itu yang saya lihat adalah Abu Yazid Al-Bustami. Saya bertawasul dengan apa? Dengan mata yang telah dilihat oleh mata saya ini. Jadi dengan sebab apa? Dengan sebab keberkahan apa? Mata beliau pernah memandang waliullah, orang soleh, orang alim. Dia memiliki keyakinan, akhirnya dikabul dia punya doa. Akhirnya langsung diturun hujan. Dengan sebab apa itu? Pandangan mata doa. Ustaz, kalau mandang janda gimana ya? Jangan tanya nih dah. Perasaan saya kalau mandang janda ini kita apalan kita aja hilang udah. Luntur apalan kita. Kalau janda nggak masuk. Nggak masuk itu ya. Jangan direken ke sini kalau janda. Itu begitu. Makanya Fatihah yang dibaca oleh orang soleh satu kali aja dibandingkan dengan orang biasa di beribu kali jauh. Orang alim, orang soleh, kekasih Allah satu Fatihah aja udah dikabul. Kita orang biasa mungkin banyak dosa, banyak hilaf, banyak salah, banyak maksiat. Walaupun beribu-ribu kali kita baca itu Fatihah belum tentu dikabul sama Allah. Makanya di sini kita wajib muliain apa ya? Ali. Ya, naruh kecintaan, kasih sayang kepada mereka, orang alim yang memang benar-benar rasifil ilmi, yang benar-benar takut kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Ulama-ulama yang memang benar-benar takut kepada siapa? Kepada Allah. Nah, ini masih panjang ya. Insyaallah minggu depan kita lanjutkan. Mudah-mudahan banyak manfaat, menambahkan keberkahan dunia wal akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.